tiap hari. Jadikan pelita dalam kelas, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Tak berani jalan sendiri, sertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu tiap hari. Jadikan pelita dalam gelas, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Bapak, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami mau mempersembahkan doa malam kami. Semua yang kami persembahkan, baik ketika kami memuji menyembah Tuhan, merenungkan firman Tuhan, maupun kami melayani Tuhan dengan doa, kami dedikasikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika nama Tuhan kami muliakan, kami percaya seperti yang Tuhan janjikan, kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Nah, doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara, doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan antara lain untuk menjawab pertanyaan. Jadi kalau saudara memiliki pertanyaan rohani, saudara ingin kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami, baik melalui jaringan pribadi atau japri maupun melalui kolom chatting. Nanti kami akan mencoba menjawabnya menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Nah, saudara, doa malam juga seringkali mencermati apa yang terjadi pada zaman kita hidup ini, dan kita cermati dengan kacamata firman Tuhan, sehingga kita hidup benar di hadapan Tuhan dan tidak bersalah terhadap Tuhan. Nah, untuk hari ini judul firman Tuhan adalah tentang kremasi jenazah bagian 3. Ini masih menjawab pertanyaan dari Bapak Joko Widodo di Yogyakarta yang menanyakan apakah jenazah orang Kristiani itu boleh dikremasi atau boleh dikubur dengan cara dibakar, itu saudara. Nah, kita sudah membahasnya beberapa kali, dan ini kali yang ketiga, ini bagian ketiga. Jadi judulnya sama, tentang kremasi jenazah Kristiani bagian 3, saudara ya. Nah, ini akan kita cermati. Saya akan mencoba menjawab. Kayaknya ini jawaban yang terakhir. Jadi 3 kali saya menjawab. Mudah-mudahan sudah terjawab secara keseluruhan. Jadi kemarin yang bagian pertama itu kita melihat sedikit mengenai sejarah kremasi, lalu memahami apa itu kremasi dan seterusnya ya. Lalu yang kedua
di lingkungan Kristiani ada gereja-gereja atau sinode atau lingkungan atau komunitas Kristiani, jemaat yang bisa menerima kremasi itu. Jadi secara resmi diterima oleh gereja, ya, disetujui, boleh diadakan gitu. Tapi ada komunitas atau sinode yang tidak bisa menerima, saudara. Nah, kemarin tentang kremasi jenazah Kristiani di bagian 2 itu sudah kita cermati bagi jemaat atau lingkungan atau kalangan Kristiani yang bisa menerima, ya, jadi boleh mengadakan kremasi jenazah itu. Nah, kali ini kita akan melihat bagi pendapat kalangan yang tidak bisa menerima, ya. Makanya nanti saya ingin menyerahkan kepada Pak Joko Widodo juga saudara sekalian. Setelah kita meneliti bagi yang bisa menerima maupun bagi yang tidak bisa menerima, nanti terserah Anda mau ikut yang mana gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu firman Tuhan sebagai dasar, yaitu Kejadian pasal 3 ayat 17 sampai 19. Saya baca untuk saudara. Firman Tuhan berkata, "Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu." Nah, ini yang kita garis bawahi, ya, ayat yang terakhir ini. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah, kemudian bagi kalangan yang tidak bisa menerima bahwa di lingkungan Kristiani itu mayat itu dibakar, itu tidak boleh. Ini yang sekarang ini yang kita cermati adalah kalangan yang tidak membolehkan. Itu juga memiliki dasar firman Tuhan dari Kejadian pasal 15 ayat 15. Ya. Kejadian pasal 15 ayat yang ke-15, saudara ya. Ini adalah firman Tuhan kepada Abraham. Abraham itu diberi firman oleh Tuhan ketika Tuhan membuat janji kepada Abraham. Nanti saya jelaskan di bawah. Kita baca dulu firman-Nya. Firman Tuhan berkata begini kepada Abraham, "Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu." Nah, yang digarisbawahi adalah kata dikuburkan. Nah, itu loh. Nah, jadi saudara, kalangan yang berpendapat bahwa jenazah dari umat Kristiani itu tidak boleh dibakar, tidak boleh dikremasi, ini berpendapat bahwa jenazah orang yang sudah meninggal itu, walaupun ia sudah tidak hidup lagi, tetapi harus diperlakukan dengan etika yang baik, tidak boleh diperlakukan dengan kasar, saudara. Nah, kalangan ini berpendapat bahwa memperlakukan tubuh dengan cara dibakar itu adalah perlakuan yang kasar atau dinilai perlakuan yang tidak layak, seperti itu. Nah, sejarah suci memberikan keteladanan bahwa jasad manusia yang dihormati itu bahkan diperlakukan sedemikian rupa
dengan penghargaan yang layak. Kalangan ini berpendapat begitu. Salah satu contohnya adalah ketika bangsa pilihan Tuhan ada di Mesir, di tanah perbudakan, itu dulu ketika zamannya Yakub pertama kali datang ke sana dengan 70 anggota orang keluarganya. Yusuf anak Yakub menjadi penolong bagi mereka. Maka Yusuf sudah melihat secara iman bahwa bangsa itu akan menjadi besar. Nah itu loh, jadi orang-orang tokoh-tokoh yang baik, tokoh-tokoh yang dicatat di dalam sejarah suci, itu adalah orang-orang yang memiliki iman. Pertanyaannya, kalau orang pindah, satu keluarga besar pindah ke negara lain, itu kan mestinya tidak ada bayangan untuk kembali lagi. Ya, jadi bisa ada bayangan untuk kembali lagi, tapi kalau di sana sudah beranak pinak, kemungkinan besar tidak kembali lagi. Nah, tapi Yusuf itu memiliki keyakinan yang kuat. Sesuai dengan yang Tuhan perintahkan, mereka itu akan menjadi bangsa yang besar dan akan kembali ke tanah Kanaan. Makanya dia berpesan, itu di Kejadian pasal 50 ayat 25, Yusuf berpesan kepada anak cucunya, bahkan minta supaya bersumpah, supaya nanti jasadnya kalau sudah meninggal, itu jangan dikubur di Mesir, tetapi dikubur di tanah Kanaan, di tanah perjanjian, seperti itu. Dan akhirnya dibawa di Keluaran pasal 13 ayat 19, itu dinyatakan tulang-tulang Yusuf itu dibawa oleh Musa, ya. Itu beberapa generasi setelah Yusuf tentu saja, karena sekian ratus tahun di tanah perbudakan. Nah, lalu di Yosua pasal yang ke-24 ayat 32 itu dinyatakan demikian, saya baca ya. Tulang-tulang Yusuf yang dibawa umat pilihan Tuhan dari Mesir, dikuburkan mereka di Sichem, di tanah milik yang dibeli Yakub dengan harga 100 kesita dari anak-anak Hemor pada Sichem, dan yang ditentukan bagi Bani Yusuf menjadi milik pusaka mereka. Nah, jadi jenazah nenek moyang itu dihargai sedemikian rupa, sampai tinggal tulang-tulang saja tetap dibawa dan dikuburkan dengan baik. Nah, makanya kalangan yang tidak bisa menerima kremasi Kristiani itu menghargai jasad nenek moyang itu tidak dibakar. Jadi seperti itu. Nah, lalu mengingat apa yang sudah saya baca tadi sebagai ayat dasar juga, bahwa karena engkau debu, engkau akan kembali menjadi debu. Bahkan itu dikatakan pada pertama kali manusia jatuh dosa kepada Adam. Nah, kalangan yang tidak setuju dengan kremasi Kristiani ini berpendapat bahwa abu atau arang itu berbeda dengan debu. Itu saudara ya. Jadi kremasi tidak sesuai dengan firman Tuhan menurut kalangan ini, karena tubuh manusia menjadi abu atau menjadi arang. Dan kemudian juga berpegang kepada janji kepada Abraham yang tadi sudah kita baca, yaitu bahwa Abraham akan diberkati. Jadi Kejadian pasal 15 tadi kalau dibaca seluruh perikop itu di sana dinyatakan, Tuhan menyatakan Abraham akan diberkati, akan menurunkan keturunan yang banyak dan luar biasa. Lalu Tuhan berfirman bahwa Abraham akan dikumpulkan bersama nenek moyangnya setelah selesai usianya, ya. Dan dikatakan akan dikumpulkan bersama nenek moyangnya dengan sejahtera dan akan dikuburkan setelah putih rambutnya. Jadi yang diberi tanda petik adalah dikuburkan. Makanya di seluruh isi kitab suci itu kata dikuburkan itu kalau diketik itu ada banyak banget itu, ya. Saudara-saudara yang memiliki kitab suci pintar, baik yang di HP maupun di gadget yang lain, kalau saudara mengetik kata dikuburkan begitu untuk mencari di ayat firman Tuhan, wah itu nanti ketemu banyak, saudara.
kata dikuburkan. Tetapi kalau yang dibakar, nah itu sedikit. Nah, jadi memang ada bagian firman Tuhan yang menyatakan pembakaran jenazah, tetapi hal itu selalu berkaitan dengan hal yang negatif, bukan yang positif. Yang kemarin sudah saya sampaikan di judul yang sama tentang kremasi jenazah Kristiani, itu kemarin saya sampaikan Raja Yosia memerintah mengambil tulang-tulang manusia dari kuburan-kuburan lalu dibakar di atas mezbah. 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 16, ayat 20, 2 Tawarikh pasal 34 ayat 5 dan seterusnya itu. Nah, tapi di sana dicatat bahwa semua itu untuk menajiskannya sesuai dengan firman Tuhan. Menajiskannya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi jenazah yang dibakar itu adalah dinajiskan, seperti itu. Nah, ini kalangan yang tidak bisa menerima kremasi itu berpendapat demikian, gitu saudara ya. Lalu juga di kitab Amos, juga yang kemarin sudah kita baca itu, Amos pasal 2 ayat 1. Itu juga dinyatakan ada pembakaran jenazah manusia, yaitu tulang-tulang Raja Edom oleh bangsa Moab. Dan masih diikuti dengan catatan, tetapi itu diperhitungkan sebagai kejahatan oleh Tuhan. Nah, gitu catatannya. Tetapi itu diperhitungkan sebagai kejahatan oleh Tuhan. Nah, kemudian jenazah Saul. Jenazah Saul juga dibakar oleh orang-orang Yabes Gilead yang kemarin kita baca itu ya. 1 Samuel pasal 31 ayat 8 sampai 13 ini yang sering dipakai pegangan oleh kalangan yang bisa menerima pembakaran jenazah secara Kristiani. Ya, jadi ayat ini menjadi pegangan karena bahkan raja di tengah umat pilihan Tuhan juga jenazahnya dibakar seperti itu. Nah, tetapi harus diingat bahwa Saul adalah raja yang pada akhir hidupnya tidak dikenan Tuhan. Jadi Saul itu dikenal sebagai raja yang jahat sampai Tuhan menolaknya dia dan keturunannya, tidak ada yang menjadi raja. Karena sering di kalangan umat pilihan Tuhan itu dicatat Tuhan sakit hati seperti itu saudara ya. Nah, jadi menurut kalangan yang tidak setuju dengan kremasi secara Kristiani, bagian-bagian firman Tuhan itu tidak tepat digunakan sebagai pembenaran untuk melakukan kremasi jenazah. Bahkan di surat Ibrani ada pernyataan bahwa kutuk itu berakhir dengan pembakaran. Ibrani pasal 6 ayat 8. Ibrani pasal 6 ayat 8 itu di sana dinyatakan bahwa kutuk itu akan berakhir dengan pembakaran. Jadi dengan pernyataan ini kalangan yang tidak bisa menerima kremasi secara Kristiani pembakaran itu melambangkan kutuk, maksud saya. Nah, itu. Pembakaran itu melambangkan kutuk. Jadi kalau jenazah yang dihanguskan itu jenazah yang terkutuk. Nah, ini pendapat saudara. Makanya antara sinode yang satu dengan sinode yang lain bisa berbeda pendapat. Penafsir yang satu dengan penafsir yang lain bisa berbeda pendapat itu karena tafsiran yang berbeda. Nah, kepada saudara, saya hanya menyampaikan dari berbagai pihak ini, nanti silahkan dipilih. Nah, memang tidak ada larangan secara jelas untuk pembakaran jenazah ini. Di kitab suci juga tidak dilarang sebetulnya. Pelarangan juga tidak ada. Ya. Tetapi perintah juga nggak ada. Jadi yang menyiratkan bahwa jenazah itu harus dibakar begitu, walaupun bukan berupa perintah, yang menyiratkan seperti itu tidak ada. Begitu. Yang melarang juga tidak ada, yang memerintahkan juga tidak ada. Tetapi kalangan yang tidak setuju dengan kremasi ini berpendapat bahwa kremasi jenazah bagi kalangan Kristiani cenderung tidak alkitabiah. Seperti itu. Nah, jadi sekarang kita sudah mempelajari semuanya ya, Pak Joko Widodo penanya terutama. Jadi sekarang tinggal
kita dapati dua pendapat besar. Satu pendapat yang bisa menerima atau yang menyetujui, mengizinkan dan mengadakan gitu pembakaran jenazah. Tapi yang satu pihak adalah kalangan yang tidak bisa menerima. Jadi tidak melakukan dan cenderung melarang seperti itu. Nah, jadi dengan demikian pertanyaan Pak Joko Widodo saya sudah berusaha menjawabnya sebisa mungkin. Kalau nanti masih ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kembali, saya akan mencari jawabannya, mencari referensi-referensi dan merenungkannya, mencari dari sisi-sisi firman Tuhan untuk berusaha menjawabnya. Nah, jadi kalau ditanyakan sama Pak Joko, sebetulnya jenazah Kristiani itu boleh dikremasi atau tidak? Dengan berbagai alasan, termasuk alasan sosial ekonomi gitu ya. Dan yang sekarang sedang kita teliti adalah alasan secara alkitabiah. Jawabannya adalah masing-masing sinode gereja memiliki ketetapannya sendiri menyikapi hal ini. Nah, selanjutnya diserahkan kepada Anda sekalian, Anda mau setuju yang mana? Gitu saudara ya. Saya sebagai yang menjelaskan, saya menjelaskan ada pihak yang setuju, ada pihak yang tidak dengan alasannya masing-masing. Nah, semua pendapat memiliki alasannya masing-masing dan memiliki pegangan masing-masing dari firman Tuhan. Karena itu, mintalah hikmat Tuhan supaya oleh Roh Kudus kita dituntun kepada kebenaran Tuhan, sehingga tidak bersalah di hadapan Tuhan. Tetapi kita hidup semakin berkenan kepada Tuhan. Walaupun kadang-kadang tidak mudah itu saudara ya. Jadi itulah yang menjadi nilai bagi kita dalam mencermati mengenai kremasi di kalangan umat Kristiani ini. Dengan demikian maka saya sudahi, saya selesaikan rangkaian perenungan yang ada di 3 seri ini, 3 kali doa malam untuk menjawab pertanyaan Pak Joko Widodo di Yogyakarta. Jadi nilai yang saya ketengahkan untuk semuanya ini sekarang bunyinya begini. Kalau ini sudah merupakan kesimpulan kami, ya. Bunyinya demikian. Ada 2 pendapat mengenai kremasi di kalangan umat Kristiani dengan landasannya masing-masing. Selanjutnya, minta hikmat Tuhan, saudara mau menggunakan yang mana? Gitu, ya. Ada 2 pendapat mengenai kremasi di kalangan umat Kristiani dengan landasannya masing-masing. Selanjutnya, minta hikmat Tuhan, saudara mau menggunakan yang mana? Tuhan dipuji, amin. Nah, mari kita sekarang melayani Tuhan dengan doa. Saudara-saudara sekalian, puji Tuhan. Saya masih menunggu pertanyaan yang lain. Ada 1 pertanyaan lagi yang sedang saya pelajari supaya kalau menjawab tidak salah, tetapi harus hati-hati saya menjawabnya, saudara, karena ini juga direkam, bisa didengarkan berkali-kali di dalam waktu yang lama. Tapi saya juga menunggu pertanyaan yang lain. Saudara-saudara, kalau ada yang ingin menanyakan sesuatu hal rohani dan ingin kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami. Nanti kami akan menjawab menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Kita berkata kepada Tuhan, kuduskan tempat ini, kuduskan hati kami, supaya kami dapat berdoa dan menyembah Tuhan. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami
semua. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang selalu membawa kami ke dalam kebenaran Tuhan. Urapi semuanya sehingga hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan. Bawa kami supaya kami dapat memahami firman-Mu dengan benar sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, dan hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih. Sekarang kami berdoa untuk Pak Joko Widodo yang mengajukan pertanyaan dan menjadi berkat buat kami untuk kami cermati pertanyaan dari Pak Joko Widodo ini. Tuhan memberkati Pak Joko Widodo dengan keluarga besar yang ada, dengan seluruh anak cucu, dan Tuhan membawa dapat melayani Tuhan juga dengan sukacita damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang izinkan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Mohon Tuhan yang memberikan kesejahteraan termasuk kota-kota di mana kami tinggal, sehingga kami tetap ada dalam damai sejahtera-Mu. Kami berdoa semua yang kami kerjakan setiap hari untuk Tuhan berkati, baik pekerjaan keseharian kami, bahkan juga pekerjaan pelayanan onsite maupun online. Mohon kami diberi kekuatan sehingga kami dapat menyelesaikannya dengan sempurna, untuk semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur dengan ini setiap hari Tuhan memberikan kepada kami dapat semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama Tuhan, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara-saudara sekalian. Dan kami tidak intinya memberitahukan bahwa program doa melalui online ini kami adakan 2 kali sehari, yaitu doa pagi pada setiap jam 5 pagi. Yang doa pagi temanya membaca seluruh isi Alkitab sambil direnungkan. Jadi saudara yang setia mengikuti doa pagi nanti akan selesai merenungkan isi Alkitab bersama dengan kami, semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, istilahnya seperti itu. Dan ada doa malam seperti yang kita lakukan saat ini, yaitu setiap jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Kalau saudara terlambat mengikuti tepat jam live streaming, saudara masih tetap bisa membuka renungan-renungan ini setelah tayang tentu saja. Jadi tidak ada kata terlambat. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung, dan kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain, sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.